The Jerna Channel. Di sini kami mau berbagi tutorial tips dan trik bagaimana cara merapikan spasi yang berantakan pada Microsoft Word. Kebetulan kami baru saja membantu teman kami yang masalah pada file Microsoft Word-nya. Spasinya tidak ada, spasinya berantakan, atau ada spasinya tapi langsung panjang-panjang seperti itu. Oh iya, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mengalami yang seperti ini ya. Jadi tonton terus video ini ya, jangan di skip supaya kamu nanti dapat atau tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang seperti ini. Di sini kami sudah siapkan dua buah Microsoft Office yang berbeda versi, satu versi 2007 dan satu lagi versi yang 2010. Kita buka dulu ya. Jadi membedakan Office-nya ini dari versi 2007 dan 2010-nya dari segi mana, Pak? Oh iya, untuk membedakan versinya gampang kok. Pada versi 2007 ditandai dengan Office button yang ini. Kalau versi yang di 2010 ditandai dengan File. Gitu. Oke, kita buka saja. Karena teman kita itu masalahnya di Microsoft Office 2007, maka kita akan buka di Microsoft Office 2007. Office button, open. Kemudian kita cari dulu file dia itu. Nih di folder contoh, surat keputusan, open. Oke, ini dia. Nah, kita lihat dengan jelas apa masalah dia. Kita zoom dulu. Kita perbesar, kita geser. Oke, ini dia. Yang pertama, sini pada baris yang pertama nih, bahwa agar pelaksanaan nih kegiatan proses di sini nggak ada spasi teman-teman. Belajar mengajar di situ juga nggak ada spasi. Maka dipandang perlu juga nggak ada spasi. Itu kalau kita perhatikan sampai ke bawah sama semua masalahnya. Tuh. Sini lagi apalagi. Spasi ada tapi langsung jauh sekali kayak gitu. Nah, kalau kita memperbaikinya satu-satu, wah pasti butuh waktu lama ini ya. Kita coba buka lagi di versi 2010. Jadi cara pembukaan filenya itu sama nggak, Pak? Sama versi 2007? Sama. Sebenarnya shortcutnya juga sama, cukup dengan Ctrl plus O. 2007 dan 2010 juga sama seperti itu. Sama juga. Oke, kita buka di 2010, file, open. Ini juga ini file yang sama ya. Kita buka di file yang sama, kemudian open. Oke. Kita perbesar dulu. Oke, kita perbesar lagi biar lebih jelas. Oke, ini lihat. Di 2010, mari kita perhatikan. Kalau di 2010 kita lihat kayaknya nggak ada masalah ya. Spasinya rapi, nggak ada yang berantakan, tidak ada yang gempet-gempet seperti yang tadi di versi 2007. Nih, terus kita cek sampai ke bawah sampai selesai, tidak ada spasi yang berantakan. Berarti masalahnya itu di versi ya gitu, Pak? Iya, jadi siapapun yang menonton video ini, saya yakin kamu yang mengamati pasti tahu apa masalahnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami, oke, tahu dong apa masalahnya ini. Jadi sebenarnya kita itu bagusannya pakai versi 2007 apa versi 2010, Pak? Untuk versi sebenarnya, untuk aplikasi ya, itu ada baiknya kita pakai yang versi yang lebih tinggi. Cuman pasti ada kelemahan dan kekurangannya, dan kelebihannya juga pasti ada gitu. Kalau kebetulan ini dia pakai yang versi 2007, inilah kekurangannya ketika filenya itu diolah di 2010 kayak gitu. Oke, kita langsung saja ya solusinya. Kita akan coba buat solusi. Oke, di sini kita sudah siapkan 3 solusi. Solusi yang pertama itu mungkin mudah, mungkin juga susah, tapi bagi kamu perhatikan saja. Solusi yang pertama, kita harus meminta dari sumbernya itu supaya save as type-nya itu diubah ke versi yang lebih rendah. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nih, kalau kita buka di versi 2010 kan normal nih spasinya, nggak ada masalah. Tapi
itu bisa kita ubah atau kita save pada versi yang rendah supaya nanti orang-orang atau siapa saja yang punya Microsoft Office yang versi rendah bisa dibuka kayak gitu. Seperti ini dia cara yang pertama. File, save as, kemudian save as type-nya itu kita ganti ke nih teman-teman. Word 97 sampai 2003 itu kita pilih. Kalau kita lebih rendah lagi kita pilih gitu. Nah, kita kasih nama yang berbeda ya. Kita buat dulu new, surat keputusan new, save. Nah, untuk membuktikannya apakah berhasil atau tidak, kita akan buka dia di Microsoft Office 2007 supaya nanti teman kita itu yang punya masalah itu tahu bagaimana cara membukanya lagi. File, open, atau Office button, open. Kita buka yang sudah kita ubah tadi save as type-nya, yaitu surat keputusan new. Kemudian pilih open. Oke. Nah, ini dia. Oke. Coba kita amati. Nah, sudah berubah ya, Pak? Iya. Kita lihat di sini tidak ada lagi spasi yang berantakan. Sampai ke bawah juga sudah benar semuanya. Kayak gitu. Ini cara pertama ya, Pak? Oke, ini cara pertama. Nah, untuk cara yang kedua atau solusi yang kedua kita juga punya nih. Solusi yang kedua ini memang mungkin agak berat bagi kamu yang tidak familiar yang untuk install seperti itu. Tapi yang mungkin orang-orang jurusan komputer atau yang sekolah di TKJ pasti tahu misalnya. Cara yang kedua itu adalah dengan menginstal dua versi pada komputer kita atau laptop kita. Kita instalkan Office 2007, kita instalkan Office 2010 atau yang di atasnya lagi 2013 seperti itu. Cuman ya itulah, kamu harus punya itu softwarenya, software 2007, software yang 2010 seperti itu. Seperti yang kita lakukan ini. Kan kalau kita buka di dua versi, yang bermasalah hanya di versi 2007. Sedangkan ketika kita buka di 2010 tidak masalah. Jadi ini adalah solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini kamu harus tahu bagaimana cara install Microsoft Office. Oke. Nah, mungkin cara yang kedua ini juga masih sulit bagi kamu nih. Tapi jangan khawatir, kami juga masih punya solusi yang ketiga. Mungkin solusi yang ketiga ini tidak banyak syaratnya, kayak gitu, atau tidak membutuhkan kompetensi khusus gitu. So, artinya untuk awam, orang umum juga bisa menggunakannya seperti itu. Solusi yang ketiga, syaratnya kita hanya cukup mempunyai paket internet. Tujuannya apa? Karena paket internet ini nanti kita akan masuk ke sebuah situs zamzar.com untuk mengkonversi file kita. Caranya seperti apa? Perhatikan. Oke, kita minimize dulu semuanya. Oke, yang pertama pastikan internet kita connect. Oke, kemudian kita buka browsernya. Boleh pakai Chrome atau Mozilla atau yang lain deh, terserah teman-teman. Yang ada di komputer teman-teman aja. Oke, langsung saja kita ke URL-nya, ketikkan zamzar.com. Kita tunggu sampai oke, halamannya sudah terbuka. Oke, kita amati di sini tertulis jelas file conversion made AC. Ini memang sangat mudah. Jadi nggak hanya dokumen saja, bisa juga file-file yang lain, gambar, video dan seterusnya. Oke, di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, add files, masukkan atau tambahkan file kita yang bermasalah kali, yang tadi tentunya ya teman-teman. Ini yang surat keputusan tadi. Oke, open. Oke, kita amati kalau sudah kasih centang kayak gini berarti file kita sudah kita masukkan. Kemudian tahap keduanya, nih tahap kedua, di sini ada convert to, berarti kita harus konversi kemana, convert kemana,
ke mana gitu. Kita pilihlah dia, tekan tanda panahnya, kita scroll, kita cari ada dokumen, ada image format dan image format dan lain-lain banyak ya, audio bahkan web tuh teman-teman. Jadi aplikasi ini atau situs ini memang tidak hanya dikhususkan kepada dokumen saja. Kemudian yang pasti kita harus pilih doc. Kenapa doc? Doc itu adalah extensionnya Microsoft Word, tapi itu versi yang rendah, versi yang 2003, versi yang 997, bahkan yang versi yang paling bawah sekalipun itu extensionnya doc. Tapi kalau versi yang 2007, 2010, 2013, 2016 itu sudah berextension docs, ada tambah X di belakangnya, DOCX docs kayak gitu. Nah, karena tadi kita mau pilih ini ke versi rendah supaya nanti bisa dibuka ke versi yang rendah, maka kita pilih yang doc. Nah, ini. Oke, amati centangnya atau checklistnya. Kalau sudah, tinggal tahap ketiga. Tahap ketiga udah tinggal hanya tekan tombol convert. Tunggu prosesnya. Oke, jika sudah ada muncul status download seperti ini, berarti convertnya sudah selesai. Jadi kita tinggal ambil, unduh atau download. Oke, downloadnya juga sudah selesai teman-teman. Tinggal kita buka show in folder, kemudian ini surat keputusan 1 tadi, langsung saja kita buka ya. Surat keputusan 1 ada di download, kita akan coba buka itu dari versi yang 2007. File open, tadi ada di download, kemudian surat keputusan 1 sesuai ya ini ya teman-teman, surat keputusan 1 sesuai yang sudah kita convert tadi. Nah ini dia, atau kita perbesar aja deh biar lebih jelas. Nih kita perhatikan, saya zoom lagi. Nah, setelah kita convert tadi dan kita unduh dari situsnya itu, maka spasinya sudah benar, tidak ada yang tekan lagi kayak gitu, sudah rapi. Silahkan dicek saja. Oke, mudah ya gimana teman-teman? Gimana? Pasti cara yang ketiga ini adalah pilihan teman-teman ini. Saya yakin modelnya kita hanya cukup punya paket internet, upload, kemudian pilih extensionnya, kemudian convert, download. Oke guys, sekian video tutorial dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan share ke teman-teman sekalian. Kami butuh dukungan dari teman-teman sekalian karena dukungan dari teman-teman sekalian sangat bermanfaat bagi kami. Oke, see you.